Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, di pagi ini kita bersama lagi di puasa hari keberapa nih sobat-sobat ya? 22 kalau tidak salah ya. Ya, ya sebab tidak ngitung itu. Ya. Jadi sobat-sobat, pagi ini saya masih ingin menyoroti tentang pendidikan. Tapi kali ini saya ingin membahas mengenai peran orang tua, ya, pengaruh atau peran orang tua terhadap pendidikan anak, ya. Karena sebelum memasuki dunia pendidikan, anak-anak tersebut ya berada di keluarganya dan pendidik utamanya adalah orang tuanya, ya. Nah, kalau dia sekolah, maka pendidikan dasar itu menentukan bagaimana ya dia sekolah selanjutnya. Nah, jadi sebelum sekolah ditentukan oleh keluarganya. Tapi sebelum itu sobat-sobat, seperti biasa bagi sobat-sobat yang belum mensubscribe di channel saya, silahkan melakukan subscribe-nya, tekan subscribe warna merah sehingga menjadi hitam, bunyikan loncengnya, jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih sobat-sobat. Semoga apa yang sobat-sobat lakukan menjadi amal jariah yang di bulan Ramadan ini dilipat gandakan sobat-sobat, ya. Dan subscribe sobat-sobat juga sangat bermanfaat, sangat berguna bagi perkembangan channel saya. Jadi sobat-sobat, saya ingin melanjutkan apa yang ingin saya bicarakan, yaitu peran orang tua terhadap pendidikan anak. Jadi sebelum anak-anak sekolah, ya, maka dia berada di lingkungan keluarganya dan pendidik utamanya adalah kedua orang tuanya. Jadi, bagaimana orang tuanya, maka nanti seperti itulah anak tersebut. Terkadang anak itu ya meniru sikap dari orang tuanya tanpa disadari oleh orang tuanya itu sendiri. Ya, karena orang tua yang perhatian kepada anaknya, tentu saja dia akan akan memperhatikan bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bertingkah laku, terutama ketika ada anak-anaknya. Jadi orang tua ini adalah ya contoh teladan yang pertama yang ditiru oleh anak-anaknya, dan itu akan mengendap, akan terpatri di dalam dirinya sampai kapanpun. Sehingga kalau di rumah dia diperhatikan, diberi contoh teladan yang baik, ya, ketika dia berkata kotor, dia ditegur, diberi nasihat, ya, maka anak tersebut nanti akan menjadi anak yang tidak sembarangan berbicara dan juga akan memperhatikan hal-hal yang baik. Nah, jadi itulah sobat-sobat peran yang sangat menentukan orang tua terhadap pendidikan anaknya. Karena nanti ya di sekolah itu akan terlihat bagaimana sikap anak tersebut. Ya. Kalau anaknya rajin, ya, anaknya perhatian terhadap pelajaran, dan ternyata di rumah orang tuanya juga sering bertanya tentang pelajarannya di sekolah, bagaimana di sekolah, apa yang dia lakukan. Dan berbeda kalau anak-anak didiamkan saja, ya, kita tahunya dia berangkat ke sekolah, kemudian pulang ke sekolah,
tapi kita tidak pernah menanyakan bagaimana di sekolah, pelajaran apa yang terjadi di sekolah. Nah, apalagi ketika orang tuanya sibuk ya mencari nafkah. Ya, kalau di daerah saya ini sobat-sobat, ya karena ini daerah kabupaten yang belum lama terbentuk, ya, mata pencaharian dari kebanyakan masyarakat di sini adalah bertani. Jadi kadang-kadang orang tua ya berada di kebun berhari-hari tidak pulang, sementara anaknya di desa, di rumah, ya. Nah, dan tidak terperhatikan. Dan baru orang tua itu tersadar ketika ada panggilan dari sekolah. Ternyata anaknya punya masalah. Mungkin malas, mungkin dia berkelahi dengan kawannya dan seterusnya. Nah, ketika itulah baru orang tua menyadari bahwa ternyata anaknya di sekolah ya punya masalah. Ternyata anaknya lama tidak masuk sekolah. Nah, karena orang tua ya berhari-hari di kebun ya tidak pulang-pulang sehingga tidak tahu keadaan anaknya. Nah, jadi peran orang tua ini sangat penting untuk kemajuan pendidikan anaknya. Ya bahkan orang tua inilah yang akan menentukan apakah anaknya akan berhasil atau sukses dalam pendidikannya. Kita kenal seorang penemu yang bernama Thomas Alva Edison. Dia penemu listrik, penemu bola pijar ya yang kita gunakan sekarang ini. Waktu sekolah dia itu selalu tertinggal ya sehingga dianggap bodoh. Akhirnya dia keluar dari sekolah ya, kemudian ibunya mendidiknya di rumah ya, dan sejarah membuktikan ternyata dia seorang jenius. Dibuktikan dengan penemuannya, misalnya listrik, lampu pijar ya dulu kita sebut bohlam. Sekarang lampu-lampu itu bentuknya kan macam-macam, tapi itu awalnya adalah penemuan dari Thomas Alva Edison. Ini terjadi karena kegigihan orang tuanya mendidik anaknya ya, sehingga anaknya ya berhasil menjadi orang jenius walaupun dia sekolah hanya beberapa minggu. Jadi di sini peran orang tua sangat penting. Dan terakhir saya ingin menyampaikan satu kisah ya, bahwa orang tua ini ya sikap dan tingkah laku orang tua akan ditiru oleh anak. Jadi ada satu keluarga, sobat-sobat, mempunyai satu anak masih usia balita ya, sekitar 4 tahun lah anaknya tersebut. Mertuanya yang wanita, artinya bapaknya yang laki-laki, suaminya, artinya suaminya mempunyai bapak dan tinggal bersama mereka. Berarti kakeknya, anaknya, dan mertua dari istrinya. Nah, sang kakek ini sudah sangat tua ya, sehingga dia itu sering gemetar. Tangannya itu kalau memegang sesuatu sering gemetar. Kadang-kadang campak apa yang dia pegang ya. Dan ketika makan bersama ya di meja yang bagus dengan alat-alat makan yang bagus, karena sering gemetar ketika minum, belum sampai ke mulutnya gelas itu jatuh dan pecah. Nah, sang menantu ya, ibu dari anak tersebut melihat ke arah mertuanya, tentu saja dengan pandangan tidak senang.
Karena pikirnya, wah bisa habis ini ya, barang-barang di rumah kalau seperti ini. Ya. Nah, akhirnya makan berikutnya. Kedua orang tua tersebut dengan anaknya, ibu bapak dengan anaknya tadi makan di meja yang sama. Ya, di mana mereka biasa makan. Dengan alat-alat makan, tentu saja alat-alat makan yang bagus. Ya. Nah, lalu kemana si kakek tadi? Kenapa dia tidak ada di meja makan itu, sobat-sobat? Dan ternyata si kakek itu sekarang makan seorang diri di pojokan, duduk di lantai dengan alat makan dari plastik, sobat-sobat. Ya, dari plastik atau dari kaleng. Nah ini, dia makan di sana seorang diri, sementara anaknya, menantunya, cucunya itu makan di meja yang tempat di mana mereka makan bersama. Sesekali sang kakek melirik ke arah sana dan meleleh air matanya. Sedih, tidak bisa makan bersama lagi. Nah, akhirnya beberapa hari berikutnya, ketika orang tuanya, sang ayah pulang dari kerja, dia melihat anaknya sedang bermain tanah liat. Ya, kita kan biasa nih ya, kalau sebagai orang tua lihat anaknya main, apalagi anak usia balita, kan kita biasalah bercanda kan, bertanya. Dan bapak ini bertanya ayahnya ini, "Nak, sedang apa kau ini?" Sang anak menjawab, "Ya, aku ini lagi buat pinggan ya, buat pinggan, buat gelas," katanya kan, jawab si anak dengan nada yang lucu tentunya, ya. Nah, sang ayah menimpali, "Nah, untuk apa?" katanya. "Pinggan dan gelas kan banyak di rumah kita." Ya. Akhirnya dijawab oleh si anak tadi. "Ayah," katanya, "pinggan dan gelas ini aku buat ya untuk makan ayah dan ibu kalau sudah tua seperti kakek tuh." Nah, sobat-sobat, siapa yang mengajari anaknya seperti itu? Ya. Nah, ternyata orang tuanya sendiri. Ya. Karena istrinya takut ya barang-barangnya banyak pecah habis. Akhirnya mertuanya diberi makan dengan alat-alat dari plastik dan kaleng. Nah, dan ini dilihat oleh anaknya. Ya, dan masuk ke dalam pikirannya. Anaknya berpikir, oh berarti kalau sudah tua, makannya di lantai, alat makannya juga tidak sebagus yang alat makan orang-orang yang masih muda, apalagi masih anak-anak. Ini tertanam. Dan ditiru oleh anak tersebut, bahkan lebih parah lagi. Bukan lagi menyediakan dari kaleng atau dari plastik, tapi anaknya menyediakan untuk orang tuanya kalau sudah tua seperti kakeknya alat makannya dari tanah liat. Nah, jadi sobat-sobat, pendidikan itu, akhlak dari anak kita itu ditentukan di rumah. Dan bagaimana akhlak, sikap, dan perbuatan orang tuanya. Jadi sobat-sobat, bagi sobat-sobat yang mungkin sudah menjadi orang tua, berhati-hati dengan sikap kita, tingkah laku kita, omongan kita. Karena anak kita itu akan merekamnya dan terpatri dalam hatinya. Yang baik maupun yang buruk. Alhamdulillah, kalau tingkah laku kita yang baik, yang direkam oleh anak kita. Bagaimana kalau tingkah laku kita yang buruk? Nah, demikian sobat-sobat, betapa pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak.
Nasrum minallah fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.